Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kutukan Tataga Matahari. Segera, bacaan mantra yang rumit dan tidak dapat dipahami ini terdengar di antara langit dan bumi, dengan suara yang kuat dan kuat, sangat kuno. Semuanya bacaan mantra dari Ye Chen dan tubuh klonnya. Pada saat ini, keempat tubuh Ye Chen telah duduk dengan lutut terlipat, tangan mereka terlipat bersama, setiap tubuh sangat khusyuk, dan ada sepotong cahaya tataga mengalir di atas mereka, seolah-olah mereka bukan empat orang pada saat ini, tetapi empat Buddha. Wow, mendengar mantra ini, bahwa beberapa penonton kuartet menutupi kepala mereka, kebanyakan sebagai orang lemah. Suara-suara yang diungkapkan oleh Ye Chen dan tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan sihir pamungkas, membuat mereka tidak bisa menahan. Mundur. Segera, prajurit kuartet mundur dan menatap Ye Chen dengan tatapan tertegun, suara tataga yang sangat kuat. Jadi, kekuatan sihir apa itu? Banyak orang telah menunjukkan ketakutan, karena suara Buddha semacam itu sangat menakutkan, penuh sihir tanpa akhir, begitu ditarik ke dalamnya, pasti akan dimurnikan. Ini jurus Buddha. Banyak kultivator yang lebih tua menyipitkan mata sedikit, dan ada kejutan dan ketakutan di mata mereka. Jiwa naga di tubuh Yin Ziping berkata, ini mantra pemurnian tataga. Memang, dia melihat kekuatan magis seperti apa yang diberikan Ye Chen, dan dia juga tahu lebih banyak tentang hegemoni kekuatan magis ini. Ada beberapa gambar yang terfragmentasi dalam ingatan warisannya, yang terkait dengan kutukan tataga matahari. Kebetulan, sebagai jiwa naga dia memiliki sedikit ingatan tentang mantra pemurnian tataga, tetapi dia tidak memiliki kekuatan magis ini. Apa asal-usul bocah ini? Memiliki darah kaisar kuno, mata roda abadi, darah iblis, tubuh roh mistik, dan mantra pemurnian tataga, ada kejutan di mata jiwa naga terhadap Ye Chen. Apa? Dengan kengerian, teriakan menyakitkan Yin Ziping terdengar di atas langit. Memalingkan muka, tubuhnya dikunci oleh rantai rune, dikelilingi oleh huruf emas yang tertawa seperti paku, diatur sesuai dengan aturan di matanya, dan mengelilinginya lapis demi lapis di tengah. Samar-samar, seluruh kekuatan iblis dan roh iblisnya dengan cepat hilang. Selain itu, ada juga jiwa naga kuno Taiksu, rohnya, kekuatan spiritual, pikiran jahat, yang sedang dihancurkan. Kutukan matahari dari mantra pemurnian tataga adalah serangan menyeluruh yang tidak dapat dicegah. Apa? Suara ratapan Yin Ziping bahkan lebih keras. Matanya merah darah, wajahnya bengkok, dan dia berlari ke penjara dengan panik, tetapi dia gagal melakukannya setiap saat, dan dia akan terhalang oleh suara mantra yang kuat. Yin Ziping bertabrakan dengan penjara, dan Ye Chen juga batuk darah. Ye Chen juga menderita efek samping, yang berasal dari mantra pemurnian tataga, jurus ini sangat luar biasa. Ye Chen juga dalam mode iblis sekarang pun terkena pemurnian jurusnya sendiri. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Chen juga terkena, tetapi yang terkontaminasi dengan cahaya pemurnian tataga, tetapi jauh lebih lambat daripada Yin Ziping. Di depan tirai air di aula sekte Tianxuan, Dong Huang Taixin berkata, melihat gambar ini tidak bisa membantu tetapi terkejut, Ye Chen berani melemparkan kutukan matahari tataga dalam keadaan mode iblis, bocah ini adalah yang pertama dari zaman kuno hingga sekarang. Selain itu, Dong Huang tersenyum terlalu tulus. Kakek naga berteriak, mundurlah dari keadaan mode iblis kamu bodoh.
Apakah kamu mencari kematian? Kamu juga dalam mode iblis, juga akan diserang balik oleh kutukan tataga matahari. Ye Chen menjawab, aku bisa menahannya. Ye Chen menumpahkan darah, tapi dia masih melantunkan mantra pemurnian tataga. Jika aku tidak dalam mode iblis, kekuatan tempurku akan sangat berkurang. Pada saat itu, aku tidak bisa menyegel Yin Ziping sama sekali, aku hanya bisa bertarung dengannya untuk dikonsumsi, dan aku tidak bisa membunuhnya kembali ke keadaan semula tanpa menghancurkan kekuatan iblisnya. Aku tidak bisa membunuhnya tanpa memukulnya kembali. Kakek naga berkata, ini terlalu beresiko untukmu. Ye Chen berkata, aku tidak punya pilihan. Wajah Ye Chen sedikit tertegun. Jika aku tidak menghancurkan kekuatan iblisnya, maka aku tidak akan dapat mengalahkannya kembali ke bentuk aslinya, dan aku tidak dapat membunuhnya. Kakek naga berkata, aku benar-benar menyesal memberitahumu mantra pemurnian tataga. Kakek naga menggosok alisnya dengan keras. Aku dapat memberitahumu secara bertanggung jawab bahwa bahkan jika kamu memenangkan pertempuran ini, kamu harus membayar itu dengan harga mengerikan. Apa artinya? Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Fokus dulu, jangan terganggu. Kakek naga menghela nafas, aku akan menjelaskannya secara rinci untukmu setelah pertempuran. Apa? Saat keduanya berbicara, kesedihan keras Yin Ziping bergema di atas langit kosong di Changyuan kuno yang kacau. Pada saat ini, lebih dari seperempat rohnya telah hilang, dan cahaya iblis yang bersinar dengan cepat meredup. Bahkan pikirannya diserang oleh kekuatan yang kuat dan misterius. Hal utama adalah karena penindasan suara mantra, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk mematahkan hukuman penjara yang diberikan kepadanya oleh Ye Chen. Bagaimana cara memecahkan? Bagaimana cara memecahkan? Yin Ziping meraung di dalam hatinya, dan dia berharap naga kuno di tubuhnya akan memberi solusi. Tahan. Jiwa naga di tubuh Yin Ziping menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa melupakan melirik Ye Chen dan ketiga tubuh klonnya. Saat ini, meski tidak berdaya, dia juga berpikir tentang membiarkan Yin Ziping menyegel kekuatan iblisnya sendiri, dan penindasan terhadapnya oleh kutukan tataga matahari akan menjadi jauh berkurang. Namun, jika itu dilakukan, status Yin Ziping setara dengan menarik diri dari keadaan iblis, dan kekuatan tempur akan sangat berkurang. Saat itu, jika dia ingin melanggar penjara, pada dasarnya tidak mungkin. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberitahu Yin Ziping untuk bertahan sampai Ye Chen pertama kali dihancurkan oleh kekuatan magisnya sendiri, dan kemudian kekuatan tempur Ye Chen akan turun tajam. Lalu bertarung. Yin Ziping menggeram, wajahnya benar-benar tampak seperti iblis. Aku ingin melihat, kamulah yang menghancurkan jantung iblisku terlebih dahulu, atau kamu menghancurkan darah iblismu. Berbicara, Yin Ziping membakar kekuatan iblis di tempat, dan mulai bertarung melawan mantra pemurnian tataga. Karena konfrontasi Yin Ziping, Ye Chen memuntahkan darah dan menderita serangan balik yang lebih kuat. Kamu tidak bisa melawannya, kamu tidak bisa melawannya. Menyaksikan roh jahat tubuhnya terus-menerus dihancurkan, mulut Ye Chen meledak menjadi darah lagi. Ye Chen tahu kondisinya yang terbaik. Darah iblis di tubuhnya setidaknya sebesar kepalan tangan bayi, tetapi jantung iblis Yin Ziping adalah inti dari kekuatan iblis. Sangat kuat sehingga dia terus bertarung seperti ini. Namun, Ye Chen setelah tidak menggunakan mode iblis, dia jelas bukan lawan Yin Ziping. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak Ye Chen duga. Ye Chen telah mempertimbangkan semua hal yang mungkin,
tetapi belum mempertimbangkan jantung iblis Yin Ziping. Justru karena variabel inilah Ye Chen selalu kewalahan oleh kepercayaan diri dan tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba mendongak, mata roda abadi mengarah ke Yin Ziping, dan tanda peri di pupilnya berbalik. Jalan surgawi mata roda abadi buka. Dengan kesembronoannya, ruang di depan Yin Ziping segera berputar, membentuk pusaran. Pusat pusaran adalah lubang hitam. Ye Chen ingin menggunakan metode ini untuk mengirim Yin Ziping ke lubang hitam di ruang angkasa. Tentu saja, Yin Ziping tampaknya menyadari semua ini, dan cibirannya sangat gelap, jalanmu jauh dari sempurna. Dengan cibiran Yin Ziping, dia menginjak satu kaki dan langsung menstabilkan ruang. Bagaimana pusaran lubang hitam tidak bisa menelannya? Di sini, Ye Chen menyemburkan darah lagi. Seperti yang dikatakan Yin Ziping, jalannya jauh dari baik. Ye Chen dapat memindahkan benda mati seperti cangkir teh, meja dan kursi, dan batu-batu kecil ke lubang hitam luar angkasa. Dia bahkan dapat mengirim dirinya ke dalam lubang hitam luar angkasa, tetapi sangat sulit untuk memindahkan makhluk hidup lain ke dalam lubang hitam di luar angkasa. Selain itu, Yin Ziping bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga makhluk hidup yang sangat kuat. Dia akan melawan, dan begitu dia melawan, pusaran lubang hitam surgawi abadi tidak akan membantunya. Ye Chen gagal, bukan karena jalan surgawi mata roda abadi tidak cukup kuat, tetapi karena dia tidak melakukannya dengan cukup baik. Alih-alih tidak berhasil, Ye Chen menderita serangan balik teror, dan bahkan kekuatan mata roda abadi banyak dikonsumsi. Ye Chen, tunggu. Ketika kamu keluar dari mode iblis, aku akan membuatmu mati sesegera mungkin. Melihat Ye Chen yang muntah darah, Yin Ziping semakin tertawa. Aku menunggu. Ye Chen tersenyum dingin, masih bersikeras, dan semakin tenang dia saat ini. Pertarungan seringkali hanya masalah satu atau dua gerakan. Ye Chen mencari kesempatan untuk menyerang. Di antara langit dan bumi, ada suara mantra yang luas dan agung, yaitu suara senandung dan duka. Kekuatan iblis Ye Chen dan Yin Ziping akan dihancurkan pada saat yang sama, dan keduanya masih bertahan. Pada adegan ini, jantung kecil penonton kuartet berdetak. Siapapun yang dihancurkan lebih dulu adalah yang kalah. Selain itu, Fuling berbisik. Menurut postur ini, orang pertama yang mundur dari mode iblis adalah Ye Chen. Alis kakek Zuge mengerutkan kening. Sejumlah kecil darah iblis bahkan tidak bisa melawan jantung iblis dengan kekuatan terbaik. Kirim tubuh klon untuk menyerang Yin Ziping, kata Biyu. Jika ini baik-baik saja, Ye Chen pasti sudah akan menggerakkan tubuh klonnya. Kakek Zuge menarik napas dalam-dalam. Ye Chen dan ketiga tubuh klonnya bisa bekerja sama untuk memenjarakan Yin Ziping. Begitu dia mulai, Yin Ziping akan menerobos sesegera mungkin. Pemenjaraan, maka situasi Ye Chen sangat buruk. Ye Chen juga terlihat sangat buruk. Jari-jari Biyu menggenggam, matanya penuh kekhawatiran. Aku tidak menyangka pertempuran ini akan berlangsung begitu lama. Para penonton kuartet menghela nafas. Siapa bilang tidak? Saya sudah lama melihat hari ini. Pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping jauh lebih menarik daripada pertempuran Jining Suang dari masa lalu. Jining Suang. Ketika mendengar nama ini, Sun Woyan di kerumunan tidak bisa membantu tetapi melihat Jining Suang di sampingnya. Sun Woyan bertanya pada Jining Suang yang menyamar sebagai pria. Pernahkah Anda melihat tubuh roh mistik? Pacar Ye Chen? Oh tidak, mantan pacar. Jining Suang tidak mengatakan sepatah kata pun,
seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Matanya yang indah selalu berada di atas langit, dan matanya masih khawatir. Saat ini, Ji Ningsuang sangat berharap tidak ada penonton di sini. Jika itu masalahnya, dia tidak akan ragu untuk membunuh Yin Ziping, tetapi adegan hari ini tidak memungkinkannya untuk campur tangan. Di satu sisi, Tai Yi dan Wu Sanpao menarik telinganya, lalu melihat ke sisi lain. Namun, aku pikir Wu Tian Xuanzhen tidak bisa duduk diam melihat anaknya begitu. Benarkah? Tai Yi dan Wu Sanpao itu menoleh satu demi satu dan melihat ke arah Wu Tian Xuanzhen. Dari kejauhan, bisa merasakan konsentrasi kekuatan yang cepat pada Wu Tian Xuanzhen, dan selalu siap untuk membunuh. Xuanzhen, istrinya, yang berada di sebelah Wu Tian Xuanzhen, berkata, "Jika kamu tidak tahan, kamu akan membuat masalah besar. Aku tidak menentangmu menyelamatkan Ye Chen anakmu, tetapi bersabarlah dengan terlebih dahulu. Sekarang, kamu akan menjadi sasaran kritik." Aku mengerti. Wu Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia mengatakannya di mulutnya, untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahannya. Aku tidak menyangka Yin Ziping begitu kuat. Selain itu, Wu Tian Xiuyu juga penuh dengan kekhawatiran. Kekuatan iblis, kekuatan teror. Di antara kerumunan, Sangguan Han Yu mengerutkan kening dan wajahnya sedikit pucat. Pertempuran ini tidak adil sejak awal. Tinju Sangguan Yu'er mengepal di samping. Yu'er, tidak ada keadilan di dunia ini. Sangguan Bo mengerutkan janggutnya. Selain itu, pertempuran ini tidak adil seperti yang kamu katakan. Yin Ziping membawa jiwa naga dan kekuatan iblis yang terlalu kuno. Ye Chen, bukankah itu memiliki mata roda abadi, tubuh kaisar kuno, darah iblis, dan api sejati dan petir? Hampir sama. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sisi lain, Tong Xuan mengertakkan gigi dan mau tidak mau bocor. Dia menatap Ye Chen dengan mata hitam besar. Merasa bahwa Tong Xuan ingin membunuh Ye Chen, para tetua Heng Yue di samping mereka mengerutkan kening. Tidak akan lama sebelum satu pihak bisa menahannya. Di sini, leluhur Zheng Yang mencibir, tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka semua harus mati. Apa yang Ye Chen lakukan? Dalam argumen itu, kejutan terdengar. Tiba-tiba, semua orang mata berkumpul. Melihat tubuh Ye Chen terus-menerus terpisah. 1, 2, 3, 4. Dalam waktu kurang dari selusin napas, Ye Chen memisahkan ratusan avatar seperti binatang buas. Mata penonton kuartet lurus, dan begitu banyak avatar dilepaskan dalam satu tarikan napas. Iya, iya, iya. Segera, lolongan pedang terdengar satu demi satu, pedang pembunuh muncul di tangan ratusan avatar, dan suara lolongan yang keras menjadi satu. Dengan senandung Ye Chen, ratusan anggota klon menyerang Yin Ziping yang dipenjara secara berurutan, dan setiap kecepatan sangat cepat. Sosok itu seperti angin, dan hampir tanpa bayangan. Yin Ziping mencibir, dan dia, yang memiliki Dragon Armor, mengabaikan serangan-serangan ini, karena dia tahu bahwa serangan Ye Chen tidak dapat mematahkan pertahanannya sama sekali. Benar saja, klon pertama terbunuh. Meskipun serangan pedang sombong, tetapi karena kekuatan klon terlalu jauh dari tubuh Ye Chen, serangan pedang itu hanya menggores armor naga Yin Ziping. Tidak ada cara untuk mengguncang Yin Ziping. Namun, meski begitu, avatar Ye Chen bukan hanya satu tapi ratusan, menyerang Yin Ziping satu per satu. Yin Ziping mencibir lagi, menyapu dengan telapak tangan, dan selusin avatar Ye Chen dihancurkan menjadi ketiadaan di tempat.
Terserah kamu. Yin Ziping membantai dengan gembira, satu demi satu, tetapi setiap kali Ye Chen yang bergegas tersapu olehnya di tempat, sehingga Ye Chen memiliki ratusan avatar, dan lebih dari 80% bergegas ke Yin Ziping dimusnahkan di tempat. Ya, pedang lain datang dan menembus kehampaan. Di tempat, Yin Ziping mengangkat telapak tangannya dan mencoba menghabisi klon Ye Chen di tempat. Tentu saja, saat telapak tangannya akan jatuh, tatapannya tiba-tiba berubah, itu adalah tubuh asli Ye Chen.